Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter GPIB Hosea Surabaya mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta yang dilayankan secara virtual. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta J.F. Lontoh. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan akan ibadah kita pada hari ini. Marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Sorga persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Haleluya, puji Raja semesta. Sujudlah, hai bala sorga, api Allah terdekat, turut bintang bulan surya, tiap waktu dan tempat. Haleluya, sumber kasih dan berkat. Jemaat Tuhan, marilah kita beribadah kepadanya dengan berkeyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Terimalah salam, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ya Allah yang maha tinggi, Kau pencipta dunia ini, kami juga Engkau ciptakan agar Kau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Jemaat, kita masuk dalam doa hari ini. Allah yang kekal, kami datang kepadamu saat ini. Kami bersyukur karena Engkau memberi pengertian kepada kami, sehingga kami dapat melakukan pekerjaan kami. Tolong kami agar kami dapat menguasai diri setiap hari. Tolong kami agar kami lebih mengendalikan perasaan
dan lidah kami setiap hari. Tolong kami agar kami semakin meninggalkan tabiat yang tidak baik dan bertumbuh semakin menyerupai Engkau. Yesus Tuhan kami, ampuni kami jika kami gagal menguasai lidah, sehingga perkataan kami menyakitkan hati orang lain, tidak membangun dan tidak mendatangkan damai sejahtera bagi sesama kami yang mendengar. Ampuni kami jika kami gagal menguasai pikiran, sehingga setiap ide-ide dan rencana kami tidak dapat mempersatukan persekutuan kami dalam jemaat Tuhan. Ampuni kami jika karena kami malas bergerak, kami tidak melakukan tugas dan panggilan kami sebagai pelayan-Mu sehingga jemaat Tuhan terabaikan. Perbaharui kami senantiasa dengan Roh-Mu, agar hidup kami berkenan kepadamu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Kita masuk dalam pemberitaan firman. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Kaulah yang menetapkan kami sebagai umat-Mu dan memperkenankan kami melakukan penyembahan kami pada Engkau melalui peribadahan pada minggu ini. Guna kami diberikan bekal oleh Tuhan dalam menapaki kehidupan yang Kau anugerahkan, agar boleh berjalan sebagaimana maksud pemberian Tuhan dalam kehidupan yang Kau anugerahkan ini. Untuk itu, mampukan kami memahami kehendak Tuhan, serta juga menjadikan itu sebagai hakikat kehidupan yang dengannya kami juga boleh lakukan apa yang kami imani dalam pemahaman kami akan Engkau melalui sikap, pikiran, perbuatan kami yang memuliakan nama-Mu. Roh Kudus Tuhan saja yang berkuasa dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada ibadah hari ini dibacakan dari Alkitab, terambil dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai dengan 29 yang menyatakan pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku.
karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbaliklah, sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendalah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Bapak, Ibu, Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pekan yang kita akan jalani seminggu ke depan ini adalah merupakan minggu sesudah Pentakosta 11. Dan esok pada tanggal 17 Agustus 2000 kita merayakan 75 tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Dan tentu bukan hanya kita, tapi seluruh komponen masyarakat bangsa akan mengingat rayakan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Dalam perikop bacaan kita
Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai dengan 29, di sana dapat kita baca bahwa Israel sebagai suatu bangsa pada saat itu belum berdaulat atau belum memperoleh kemerdekaan yang penuh, karena mereka masih ada sebagai bangsa jajahan Kekaisaran Romawi. Dan kita juga tentu sebagai masyarakat bangsa pernah mengalami apa yang namanya penjajahan itu, yang jelas bahwa penjajahan benar tidak bisa memberikan kedaulatan penuh bagi bangsa yang mengalaminya, karena ada hal-hal yang menjadi kewenangan penuh yang hanya dapat diputuskan oleh pihak penjajah. Dan itu terlihat dalam kehidupan bangsa Israel. Tentunya kita ketika dijajah oleh Belanda, yang mana Israel hanya dapat menentukan keputusan-keputusan menyangkut masalah keagamaan, tetapi ketika menyangkut masalah tindak pidana dan seterusnya, mereka tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskannya. Nah, Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, itulah yang kita lihat terjadi dalam kehidupan Paulus sebagai rasul di tengah pelayanannya, yang mana kita melihat bahwa ia saat itu telah berada di Roma untuk melakukan suatu banding atas perkara yang dihadapinya, di mana ia dituduh telah melakukan suatu kejahatan, yakni melanggar akan tradisi leluhur mereka, yang dengannya mereka menuntut agar Paulus dihukum mati, dan mereka tidak bisa mengambil keputusan menghukum mati karena menyangkut pidana ini Paulus mempunyai kewenangan untuk melakukan banding, apalagi dia juga adalah merupakan seorang yang memiliki kewarganegaraan pula sebagai orang Romawi. Dalam keberadaan di Roma, 3 hari sesudah ia tinggal, Paulus walaupun dilanjutkan
adanya pertemuan kembali pada esok hari, berbincang-bincang dengan tokoh-tokoh Yahudi yang ada di Roma. Dan dalam kesempatan itu, Paulus memberikan penjelasan perihal akan mazhab kekristenan yang diikutinya. Di tengah mereka menginginkan secara langsung akan kesaksian daripada Rasul Paulus. Yang jelas Rasul Paulus menyatakan bahwa apa yang menjadi pengharapan Israel tentang kerajaan Allah yang membawa damai sejahtera, di mana ada nantinya keturunan dari Daud yang akan memimpin, sebagaimana nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh dalam Taurat Tuhan maupun juga dalam kitab para nabi telah tergenapi di dalam diri Yesus Kristus. Ya, pada diri Yesus itulah ada kebenaran yang sejati, damai sejahtera yang sesungguhnya. Dan kendatipun Rasul Paulus telah memberi waktu sedemikian besarnya terhadap Israel supaya mereka mengerti tentang mazhab kekristenan, tapi disebutkan di sana bahwa mereka tidak dapat menerima kebanyakan penjelasan yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu. Nah, Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, disebutkan bahwa ketidaksediaan mereka untuk mengakui akan Yesus sebagai kebenaran yang sejati, yakni pemimpin yang dinanti-nantikan, yang membawa damai sejahtera itu, disebabkan oleh karena mereka tegar tengkuk. Dan gambaran tegar tengkuk itu dinyatakan dalam bacaan, mendengar, tapi tidak mengerti, dan seterusnya. Dan Bapak Ibu, saudara,
kekasih di dalam Tuhan. Bahkan sikap ketidak penerimaan mereka mengakibatkan semakin kokohnya akan keberadaan daripada setiap mazhab kekristenan dimanapun mengalami banyak pertentangan, banyak perlawanan sebagaimana yang disampaikan. Dan hal itu terjadi karena mereka ketidakterimaan mereka itu digambarkan oleh Rasul Paulus dengan mengutip apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, yakni Allah memintakan mereka untuk melakukan yang ini, tapi mereka melakukan yang itu, yaitu yang bertentangan, di mana mereka menghasut pemerintahan di dalam yang berkuasa pada saat itu, sehingga mazhab kekristenan saat itu menjadi mazhab yang tidak mendapatkan pengakuan dan dimusuhi oleh negara. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, di tengah situasi itu, apa yang harus dilakukan? Tentunya satu hal yang indah melalui keteladanan Rasul Paulus, tidak menyadarkan seluruh mazhab kekristenan di segala tempat terhadap perlawanan-perlawanan yang ditujukan dalam persekutuan-persekutuan ibadah umat, dinyatakan bahwa umat tidak boleh untuk melakukan perlawanan, tidak boleh memandang akan komponen yang lain, termasuk di dalamnya Israel, mayoritas Yahudi, adalah sebagai musuh atau lawan. Tapi ia memintakan agar supaya dalam perlakuan ketidakadilan yang diperlakukan terhadap mereka, umat sebagaimana dirinya
harus tetap taat kepada pemerintahan yang ada dan dimintakan untuk menempuh jalur sesuai dengan hukum-hukum yang ditetapkan dalam kehidupan bersama. Dan itu berarti tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi menempatkan segala sesuatu dalam proporsional sesuai dengan penataan dalam kehidupan bersama sebagai masyarakat bangsa di bawah naungan pemerintahan yang ada. Nah, Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Tapi yang kita lihat bahwa hal selanjutnya yang dimintakan oleh Rasul Paulus sebagaimana kepada seluruh mazhab kekristenan, sebagaimana juga dirinya, yaitu jangan melakukan perlawanan terhadap bangsa sendiri, tapi bangunlah sikap yang baik di tengah perlawanan yang ada untuk tetap melakukan suatu konsentrasi yang penuh bagi kebaikan bersama, yaitu menciptakan kedamaian, ketenangan, dan juga tetap membantu pemerintahan yang ada. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan bahwa di tengah perlawanan apapun dalam kehidupan bersama, maka sebagaimana dirinya, seluruh mazhab Kristen di segala abad dan tempat harus tetap melaksanakan akan misinya. Apa itu? Ya, menghadirkan akan kerajaan Allah di dalam Kristus, sumber sejahtera. Dan dalam kehidupan bernegara di Republik kita Indonesia ini, kita bersyukur bahwa secara sosial politik keberadaan kita, walaupun kita juga tidak dapat pungkiri bahwa istilah-istilah penistaan terhadap agama masih marak, tapi di atas semua itu adalah perlakuan-perlakuan kelompok atau orang-orang tertentu dan bukan negara. Dan negara kita adalah merupakan negara yang demokratis. Dan tentunya di tengah momen ini kita
apapun perlawanan-perlawanan yang ada, kita harus tetap melaksanakan misi kita. Dalam rupa apa? Ya, kita harus mengimplementasikan akan Kristus dengan segala ajaran-ajarannya itu yang membawa damai sejahtera. Apakah ini penting dalam keadaan sekarang? Ya, kita yang jelas, ya. Dalam artian bahwa di tengah istilah-istilah penistaan agama, kita tetap harus membawa damai dan tidak melihat mereka sebagai musuh, dengan tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dalam kehidupan bersama. Dan yang selanjutnya, kita juga dimintakan bahwa harus mempunyai kepedulian terhadap kesusahan dan penderitaan-penderitaan yang terlihat. Dan kita tidak dapat pungkiri bahwa memang penderitaan itu bisa diakibatkan oleh ketidakadilan dan segala macam bentuk dalam pemberlakuannya di tengah kehidupan bersama dan lain-lain. Tapi memang saat ini kita juga melihat bahwa dalam kehidupan bersama, nampaklah bahwa kita, kebenaran yang dimintakan untuk diwujudkan, yang kita perjuangkan adalah nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Yesus, junjungan kehidupan kita, ya, junjungan kehidupan kita. Dan apakah ini bisa? Firman Tuhan katakan bahwa banyak orang yang akan mendengar, ya, mendengar dan menerima, dan itu dilihat, ya, melalui kesaksian daripada Rasul Paulus itu sendiri, yang mana pelayanannya yang dimulai dari Yerusalem sampai ke Roma, pada akhirnya membuat orang juga banyak menerima nilai-nilai mazhab kekristenan, ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus, ya, untuk menjadi sesuatu perolehan di dalam kehidupan mereka. Ya, tidak hanya Asia, tapi juga Eropa, terlihat muncul begitu banyak mazhab kekristenan pada saat itu, bahkan sampai dengan saat ini. Nah, oleh karena itu, marilah kita isi kemerdekaan kita ini dalam kehidupan bersama untuk kita tetap bersikap baik dan tidak berputus asa. Yakinlah bahwa menghadirkan kebenaran nilai-nilai yang Yesus ajarkan akan juga mendapatkan tempat di hati setiap orang yang menerima, yang mendengar, dan mereka akan menerima semua itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram,
hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari satu kata, satu rasa, kita mewujudkan kasih yang benar. Kita bersehati satu suara, mari agungkan Allah yang akbar. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut dan dengan sikap sempurna, masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam Kristus Tuhan, terima kasih kalau Engkau menginginkan atas kami tengah kehidupan yang Kau anugerahkan sebagai orang percaya dalam kehidupan bersama, berlakukan nilai-nilai pengajaran tentang kebenaran yang dibuat oleh Kristus, agar kesejahteraan, kedamaian, ketentraman, kenyamanan, kesatuan boleh tetap terpelihara, dan kehidupan bersama kami boleh bahu-membahu untuk membangun diri, membangun sesama, membangun kehidupan bangsa dan negara ini. Dan dengan itu nama Tuhan dimuliakan. Dan di kesempatan pagi ini kami juga bersama-sama berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kami bersyukur bahwa di tengah penderitaan yang dialami oleh masyarakat dunia, secara khusus Tuhan, bangsa dan negara kami akibat pandemi COVID-19 yang mana pemerintah begitu sigap memahami akan keluh kesah masyarakatnya, sehingga mau berbuat sesuatu untuk bersama-sama di tengah pergumulan yang ada, memberikan suatu perhatian yang menguatkan, kemudian juga memberi keyakinan untuk memotivasi akan kehidupan yang dapat diperbaharui untuk keluar dengan masalah-masalah yang ada. Dan oleh karena itu kami memohon Tuhan juga menguduskan semua bantuan-bantuan yang dilakukan oleh pemerintahan kepada rakyat, baik itu
bantuan dalam secara cuma-cuma maupun juga ya Tuhan bantuan yang sifatnya harus dipulangkan namun tidak ada bunga untuk memudahkan usaha daripada masyarakat. Dan kiranya ya Tuhan terobosan-terobosan ini juga dapat memberikan kelegaan sesuai dengan maksud baik yang direncanakan oleh Tuhan untuk masyarakat bangsa ini. Dan Tuhan, kami juga berterima kasih bahwa walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini, Engkau juga berkenan memberikan kekuatan kepada pemerintahan kami untuk menguatkan ekonomi dengan tetap melanjutkan hal-hal prioritas pembangunan untuk lebih memudahkan akan masyarakat dalam bekerja, terutama di dalam mobilitas memasarkan segala sesuatu apa yang menjadi hasil dari perolehan. Baik itu pertanian, industri, dan lain-lain. Dan Tuhan, kami di kesempatan ini juga bersama-sama memohon Engkau berkenan memberkati akan bangsa dan negara kami ini dalam mengisi 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kami meyakini bahwa landasan negara serta juga operasional daripada pemerintahan bangsa dan negara ini dengan undang-undang, demikian juga garis besar haluan, semuanya benar akan lebih mensejahterakan kehidupan masyarakat bangsa. Oleh karena itu, berikan hati yang takut akan Tuhan dalam mengejawantahkan agar dengan itu akan tercipta suatu draft pembangunan yang sungguh-sungguh akan lebih menguatkan bangsa dan negara ini. Dan kami juga bersama-sama berdoa untuk gerejamu, dan kami bersyukur ya Tuhan untuk gereja kami secara khusus, di mana dalam kasih dan pimpinan Tuhan semua penata layanan dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada boleh berjalan dengan segala sesuatu secara optimal apa yang bisa dibuat. Dan kiranya berkenan di hadapan Tuhan dan Bapak memberi sesuatu yang berarti bagi pertumbuhan kehidupan warga jemaat. Dan kami bersama-sama juga ya Tuhan berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan jemaat kami. Sehingga yang sehat Tuhan terus tambah-tambahkan kekuatan, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan dan kepulihan. Dan kiranya dengan kekuatan baik yang dari Tuhan ini, kami juga dapat menyaksikan bahwa hal ini menjadi sesuatu yang memberi kebaikan dalam kesejahteraan kehidupan rumah tangga, keluarga-keluarga kami. Karena dengan itu mereka dalam kepastian tetap boleh dapat beraktivitas dengan kerja-kerja yang ada, dan dengan kesehatan baik itu mereka juga akan terus bergiat untuk menatap ke depan, mencari pekerjaan dalam membangun kehidupan, cita-cita dan pengharapan dalam Tuhan. Secara khusus bagi anak-anak muda kami meyakini rancangan Tuhan tetap indah dalam
kehidupan anak-anak kami di tengah mengarungi akan masa depan mereka, kini dan seterusnya. Dan Tuhan, kami pada saat ini juga bersama-sama memohon Engkau berkenan memberkati anak-anak kami yang mengikuti proses pendidikan sehubungan dengan pandemi COVID-19 ini dengan daring. Dan kami yakin Tuhan akan memberikan pengertian karena hikmat-Mu Engkau karuniakan sehingga mereka juga dapat menangkap serta juga dapat terus memperdalam agar menguasai semua pengetahuan yang ditularkan menjadi suatu bekal bagi kehidupan baik mereka kini dan ke depan. Dan Tuhan, Engkau berkenan juga memberkati akan jemaat kami yang berbahagia dalam syukur mereka atas karunia Tuhan di tengah pertambahan usia kelahiran maupun pernikahan. Dan kami yakin rahmat, kasih, kemurahan Tuhan bertambah-tambah memenuhi kehidupan kami semua dan mereka. Dan dengan itu kami juga boleh menjadi bilangan anak-anak Tuhan yang terberkati dan dipelihara oleh Tuhan senantiasa. Dan Tuhan, kami juga pada saat ini menyerahkan untuk para orang tua kami yang dalam usia lanjut, biarlah pemeliharaan Tuhan juga memenuhi akan kehidupan mereka. Dan tetap kuatkan akan para orang tua kami Tuhan, baik yang ada di Surabaya ini maupun di kota-kota lainnya. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami juga mau menyerahkan akan kesiapan masyarakat dalam kesederhanaan serta negara mensyukuri akan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia melalui ungkapan-ungkapan kegiatan dalam batas-batas di tengah ketaatan atas aturan COVID-19, dan kiranya itu juga lebih akan mempererat kehidupan masyarakat untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara ini. Dan Tuhan berkenan memimpin kami semua. Dalam Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Minta apa yang diperlukan darinya.
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Iman sejati berarti tidak menahan apapun. Itu berarti menempatkan setiap harapan dalam kesetiaan Allah pada janjinya. Ingatlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, persembahan persepuluhan, persembahan syukur, sumbangan SPU, kolekte IRT, persembahan ibadah hari Minggu, dan persembahan ibadah lainnya dapat dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan di depan kantor gereja setiap hari kerja melalui korsek atau ditransfer ke Bank CIMB Niaga atas nama Gereja GBB Hosea Surabaya. Sambil memberikan persembahan syukur, kita menyanyi dari Gita Bakti 83 ayat yang ke-1. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristuslah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Silakan duduk kembali. Mohon perhatian warga jemaat sekalian untuk beberapa warta jemaat berikut ini. Majelis dan jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta JF Lontoh serta semua yang bertugas mendukung kelancaran ibadah Minggu ke-11 sesudah Pentakosta yang dilayankan secara virtual pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Berita kelahiran. Oleh karunia dan berkat Tuhan bagi keluarga Yudhistira Wahono Sekpelsilo, telah lahir seorang putri, anak pertama, pada hari Sabtu 18 Juli 2020 di RSIA Semarang dan diberi nama Eleanora Tissa Renara. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada keluarga. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak dan Ibu sekeluarga serta perjalanan hidup anak terkasih. Sidang majelis jemaat akan diadakan secara virtual pada hari Minggu 23 Agustus 2020 dengan agenda 1. Serah terima PHMJ periode 2017-2020 kepada PHMJ periode 2020-2022. Kedua,
Laporan ketua-ketua bidang terkait evaluasi triwulan 1 bulan April 2020 sampai Juni 2020, program kerja dan anggaran 2020-2021. Pemberitahuan, persembahan persepuluhan, persembahan syukur, sumbangan SBU, kolekte ibadah rumah tangga, persembahan ibadah hari Minggu, dan persembahan ibadah lainnya dapat dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan di depan kantor gereja setiap hari kerja, hari Selasa hingga Sabtu, mulai jam 9 sampai dengan jam 14 WIB, atau ditransfer ke rekening Bank Niaga, CIMB Niaga yang tertera pada layar. Majelis Jemaat menyampaikan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Untuk warta keuangan dan warta yang lainnya dapat dibaca di warta jemaat melalui grup WA, dan warta jemaat dapat diunduh dan dengan scan barcode yang tertera pada layar. Terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini untuk tetap melanjutkannya dalam hidup perenungan, doa, dan perbuatan kasih. Pergilah dan saksikanlah kebahagiaan Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Janganlah kau takut menyatakan kebenaran, janganlah kau diam jika ada kecurangan. Tuhan inginkan engkau selalu jujur dalam setiap ucapanmu, berkata jujur, berlaku adil. Itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan, berkata jujur, berlaku adil. Itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Amin.